Ke depan diharapkan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Sahabat Kompas.com, pemerintah Indonesia dan Singapura menjalin kesepakatan strategis di bidang politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Kesepakatan itu dilakukan dalam pertemuan Leaders Retreat di Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa 25 Januari 2022. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong turut menyaksikan penandatanganan dokumen kerjasama strategis. Di antaranya, kesepakatan pelayanan ruang kendali udara atau Flight Information Region, perjanjian ekstradisi, hingga kerjasama investasi. Dalam perjanjian ini, Indonesia secara resmi mengambil alih pengelolaan Flight Information Region atau FIR Natuna. Pengambil alihan ini menyangkut kedaulatan negara lantaran sejak tahun 1946, FIR Natuna berada di bawah kendali Singapura. FIR yang dikuasai Singapura ini meliputi sekitar 1.825 km wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna. Akibat penguasaan Singapura, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura. Tentunya termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia. Indonesia dan Singapura juga resmi menandatangani sebuah perjanjian ekstradisi. Perjanjian tersebut ditandatangani setelah diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. Perjanjian itu disebut dapat memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, dan terorisme yang berlaku selama 18 tahun ke belakang. Itu artinya, para koruptor, bandar narkoba hingga donatur aksi terorisme yang menjalankan aksinya di Indonesia tidak bisa lagi bersembunyi di Singapura. Ke depan diharapkan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Pertemuan kedua pemimpin negara itu juga menghasilkan kesepakatan investasi. Tak tanggung-tanggung, nilai investasi tersebut mencapai 9,2 miliar dolar AS atau setara 131 triliun rupiah. Jokowi menyebut nilai tersebut merupakan investasi baru di bidang energi dan logistik. Pertemuan retreat mencatat adanya investasi baru senilai 9,2 miliar US dollar antara lain di bidang energi baru terbarukan di sekitar Batam serta Pulau Sumba dan Manggarai Barat NTT serta pembangunan hub logistik di Pelabuhan Tanjung Priok. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengapresiasi retreat kali ini yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Tak hanya itu, Lee juga mengapresiasi berbagai perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. Lee pun berharap dirinya dapat bekerja lebih erat lagi dengan Presiden Jokowi. I'm confident that we will build on these strong foundations and develop new areas of collaborations to benefit future generations. And look forward to working closely with the President to take our bilateral relations to greater heights. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.